kelainan ya, gangguan peredaran darah. Ya, ada hubungannya juga ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa dulu ya. Ayo, pimpin doa Akbar, pimpin doanya. Ya, Ibu mau tanya ini, Repa mana? Nah, Repa, saya kan ada datang dengan dirinya. Siapa? Noval belum sembuh juga ya? Udah tanya kok kan? Noval? Hah? Jadi juga apa belum? Itu sudah kawannya, ada yang udah, ada yang belum ya? Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, tadi udah doa ya. Ibu mau tanya dulu pelajaran sebelumnya apa? Kemarin, kemarin? Peredaran darah dan pembekuan darah ya. Nah, sekarang kita masuk ke kelainan dan gangguan pada peredaran darah ya. Ayo, sebelum masuk ke sini, Bu. Oke, buka HP-nya. Ini ada scanan barcode. Buka HP. Nah, sebelum Ibu jelaskan, kalian itu tasnya tolong nak taruh di bawah lah. Ibu kan nggak nampak jadinya. Oke, ini di scan. Scan apa ini? Di apa ini nih? Di apa namanya? Ketika ujian kemarin, kan pernah ganti-gantian ya. Ibu mau ngetes dulu kontes kalian ya. Sebelum menjelaskan, Ibu pengen tahu sampai mana kemampuan kalian. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kalian jawab dulu pertanyaan ini anak ya. Tunggu dulu gantian. Udah di sini udah. Udah gantian sama kawannya. Udah, nanti Ibu jalan ke kelompoknya. Ya, nanti Ibu jalan dulu udah Kak. Ayo. Ya, udah ayo situ. Tadi pakai apa bisa ya? Pakai apa namanya? Google. Nah ya, Google. Duduk aja. Nah, di situ dijawab ya nak ya, pertanyaannya ya. Ini Bu. Ya. Dijawab dulu. Yang mau tahu aja ya. Karena sebelum masuk materi udah banyak. Iya, kan kayak aplikasi suntik kemarin sebenarnya. Nah. Ya, dijawab ya. Nah. Nah, sebelum Ibu masuk, di sini ada tujuan pembelajarannya. Ayo tengok ini. Ada tujuan pembelajaran. Tujuannya apa? Menganalisis gangguan kelainan pada sistem darah dan upaya untuk mencegah dan mengatasinya ya. Ini tujuan pembelajaran kita ya nak ya. Kemudian ini lihat dulu di fokus lihat. Tadi udah selesai kan Akbar? Ini udah nampak nak? Udah. Coba Ibu lihat. Gangguan pada kelainan peredaran darah ya. Kalau ada faktornya, ada 2 faktor gangguan. Faktor apa aja tuh nak? Ini belum sampai situ. Faktor apa? Jadi atau faktor keturunan juga ya. Bisa. Kemudian apa lagi? Bakteri yang merusak. Kemudian tubuh kita bisa juga kan penyebab dari gangguan kan. Jadi kapanpun bisa terjadi ya kan kelainan pada darah ini ya. Jadi harus menjaga imun tubuh
ya. Kemudian di situ ada gangguan atau penyakit sistem peredaran darah. Apa itu? Gangguannya apa aja? Gila, gila. Kardiomyopati, yaitu gangguan yang terjadi akibat adanya kelainan pada tempat jantung secara struktur DNA, secara struktur dan juga fungsi, sehingga otot jantung melemah. Yang keempat, ada penyakit jantung koroner, yaitu gangguan yang terjadi disebabkan adanya lap pada koroner, sehingga darah yang mengandung oksigen tidak sampai ke otot jantung. Nah, itu ya. Ada gangguan ya, gangguan penyakit pada pembuluh darah. Ini apa aja? Siapa dulu baca? Fadil. Gangguannya. Gangguan atau penyakit pada pembuluh darah, satu trombus merupakan gangguan akibat adanya disfungsi endotelial sehingga terdapat gumpalan membuat darahnya menyumbat pembuluh darah pada jaringan yang terjadi kerusakan. Dua, embolus merupakan gangguan yang terjadi akibat adanya pembuahan gumpalan darah yang bergerak pada sistem sirkulasi dan terjebak di pembuluh darah kecil. Tiga, varises merupakan gangguan di mana terjadinya pembesaran pembuluh darah vena. Ini terjadi pada bagian kaki. Jadi yang terjadi pada gangguan kita yang sering terjadi apa? Varises ya. Varises itu sering terjadi. Jadi diingat varises terjadi apa? Pembesaran darah vena ya. Varises yang sering terjadi anak ya. Iya, ada. Tapi kalau mau lebih lanjutnya lagi, Ibu ini kasih video untuk kalian. Lebih lanjut lagi, bisa kalian tonton videonya. Ya. Pak, lihat ini penyakit yang kalian tahu. Jangan main-main. Perhatikan. Apalagi itu lagi, kenapa bicara nak? Fokus ke depan. Nah itu lihat tuh, gumpalan darah yang misalnya lemak, lihat.
Kalau mau ditulis ya. Tadi betul ya, karena adanya faktor usia bisa kan? Faktor usia, kemudian keturunan, keturunan atau non tidak keturunan pun bisa juga. Dan tadi Ibu bilang disebabkan oleh bakteri atau virus yang merusak organ tubuh kita ya. Itu dia tuh. Non keturunan sama keturunan. Ya, non keturunan itu penyakit apa aja itu yang ada? Lihat. Ya, kalau keturunan penyakit apa yang ada ya kan? Keturunan cuma dua, apa itu homofilia, apa itu? Thalassemia. Nanti setelah kalian menonton ini, Ibu kasih LKPD ya untuk menyelesaikan masalah ya. Setelah makanya ini dilihat bagus-bagus. Nanti di sini ada juga sebagian yang bisa untuk mengisi di LKPD itu. Nah, biasanya kayak mana tuh lokalisasi itu? Biru ya, warna biru kan? Nah, ini kita mau beli apa? Adanya pelayanan pengendara? Sulit Bu. Oke, tadi setelah sudah nonton ini, ya, Ibu kasih kalian LKPD yang belakang itu, yang harus kalian kerjakan. Tapi sebelumnya ini sudah duduk di kelompoknya masing-masing kan? Ya, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ini kemudian kelompok apa ya? Paru-paru, terus hati, anus, kulit, siapa musikin namanya? Ginjal, kotak, ini apa? Apa? Paru-paru udah tadi saya paru-paru. Nah, orangnya paru-paru tadi. Nah, kemarin sudah menyelesaikan juga ya LKPD ya, tapi dengan kasus yang berbeda. Ini juga kasusnya yang berbeda ya. Nah, jadi rumusan masalah ini kasih ya, pernyataan dalamnya. Dia sekalian kerjakan berkelompok ya. Kemarin udah tahu kan rumusan masalah itu apa ya? Oke, ini Bu bagikan di kelompok paru-paru. Itu ada HP. Biasanya kalian bisa lihat di HP. Kalian cari di mana aja lah, di internet ya, internet. Kemudian buku paket biologi juga bisa. Nah, tuliskan anggota kelompoknya ditulis. Siap ya, bisa dipresentasikan. Di situ ada berapa masalah itu? Ada 4 ya. Ada 4 permasalahan yang harus kalian kerjakan. Ya, kalian bisa cari di situ. Yang satunya bisa dipasangkan ya. Yang satunya pasangkannya, yang kasus keduanya ya. Oke, udah bisa dikerjakan dan sekarang. Ya, buat nama kelompoknya. Berarti ini A1 sama 2, 3 sama ini pengangkat. Itu kalian kerjakan ya KPD-nya ya. Yang di mana? Dipasangin yang ini. Nah, letak lakinya. Ya, terserah mau dari mana dulu terserah. Terus kelompok ini. Kerjakan ya. Ya. Ini kalau yang kita dicerita pernyataan ya, itu semua cerita pernyataan yang harus dibaca dicermatin. Habis itu diisi. Nih. Ya, nanti dia presentasikan nenek ya. Iya, aku siapa presentasi. Yang mana dulu yang bisa agak gampang kalian kerjakan yang gampang dulu.
Nah, jadi kalau tadi materi tadi dilihat, video yang dilihat tadi, kalau nggak bagus-bagus, lihatnya bisa-bisa jawab yang LKPD yang untuk ini ya, pasangan ya. Ya. Oke, oke. Buat tiga buat. Kecil kali nggak kenal. Yang ini nak, setelah dibaca artikel ini, setelah dibaca, kau cari permasalahannya apa, mengapa ini, mau seperti pertanyaan. Nah, iya, atau kandungannya atau apa, iya. Seperti itu, dia mencari masalah yang detik jelas. Kita presentasikan yang kalian kerjakan tadi, masalah yang kalian cari tadi, ya. Nah, kelompok mana yang mau presentasikannya? Kelompok mana tadi nak? Edwan? Kelompok Iren? Aota atau Akmal? Hah? Akmal? Iren aja dulu Iren. Baca itu ya Ren ya. Biasanya baca ya Ren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Iren Yolanda Putra, perwakilan dari kelompok otak, ingin mempresentasikan hasil dari kerja. Jadi, orientasi peserta didik terhadap masalah. Setelah dokter melakukan pemeriksaan lebih lanjut, nada Indianapolis yang punya dokter. Ia menduga biasanya sering gonta-ganti cat rambut membuat dirinya terkena. Ibu ini buka itu sebentar biar agak jelas Ren. Banyak nggak dengar. Dirinya terkena kanker. Sedangkan dari Puasa kapan? Nanda juga bercerita kebiasaan dan cara begini ia telah jalani sejak kuliah pada tahun 2020. Nada melakukan bleaching rambut berkali-kali, mulai dari warna pink, biru, dan kembali ke warna hitam. Wanita 20 tahun ini juga memberikan perkembangan terkait kondisinya. Nada mengungkapkan bahwa dirinya didiagnosis dengan leukemia akut. Hal tersebut lantaran kanker dalam tubuhnya sudah berkembang hingga lebih dari 50%. Hasil dari BMP, aku terkena leukemia jenis akut karena sel kankernya sudah berkembang cepat sampai 58,8%. Dokter bilang karena sel kanker di tubuhku udah banyak dan nggak berani kasih batas besar untuk koma. Ujar Nada. Aku harus kasih tahu ini ke kalian, bukan bermaksud menakut-nakuti, supaya bisa memberi saran kepada kalian bagaimana aku bisa menjalani ini dengan semangat. Ungkapnya. Tuliskan permasalahan yang Anda temukan setelah membaca artikel tersebut. Jadi dari permasalahan yang kami buat adalah yang pertama, apa yang terkandung dalam cat rambut tersebut sehingga menyebabkan kanker leukemia. Jadi jawabannya adalah yang terkandung dalam cat rambut tersebut sehingga menyebabkan leukemia adalah parapenlendiamen atau PPD, timbal A sehat dan kualta. Dan referensi itu dapat dari Dr. Sienfeni Agustin. Lanjut ke permasalahan 2. Apa yang dimaksud dengan kanker leukemia jenis akut? Jadi, kanker leukemia jenis akut adalah jenis kanker dan sumsum tulang yakni jaringan spons dalam tempat sel darah dibuat sehingga tidak dapat menghasilkan darah putih yang nakal. Dan ini didapat dari Sania Apta Sativa, yaitu jurnalis ilmuwan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Sekian dari kelompok otak, terima kasih. Oke, bagus ya. Tapi dari kelompok otak ya, dibacakan oleh Iren ya. Oke, tentang bahayanya gimana mengecat rambut ya nak ya. Kemudian kelompok siapa? Gitu bisa. Paru-paru ya, si Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok paru-paru ingin
atau menambahin dari kelompok otak tadi? Kita tambahin apa gitu permasalahan lagi, apa aja yang saya temukan di masalah itu? Sudah pas? Pas ya, kadang tambah lagi ya masalahnya ya. Tadi jihannya, ini kelompok jihan ada nggak ini yang mau tambahin? Kelompok jihan apa? Kelompok otak, sila. Gimana tadi? Jihannya? Tadi kasus berapa itu jihan? 1. Kasus 1. Kalau nggak ada, dan kita lanjut ke Ica, kelompok apa namanya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bacahyani, perwakilan dari kelompok otak, ingin mempresentasikan perwakilan dari kelompok hati, ingin mempresentasikan hasil bisnis kami. Jadi kasusnya itu, Pak Tono berusia 46 tahun, dia sering mengalami rasa tidak nyaman, nyeri, dan tertekan di bagian jantungnya. Ketika dia periksa ke dokter, ternyata dia diagnosa pembuluh darah arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke jantung. Berdasarkan informasi tersebut, apa penyakit yang diderita Pak Tono? Penyakit yang diderita Pak Tono yaitu penyakit jantung koroner atau PJK. Dan upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit jantung? Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit jantung adalah yang pertama itu melakukan pola makan yang sehat dan teratur, yang kedua berhenti merokok, yang ketiga berolahraga dan istirahat yang cukup, yang keempat menjaga agar baby tetap ideal, yang kelima mengurangi konsumsi alkohol. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tambahin, ya, ada apa Iren? Ada? Ya, oke. Ada yang mau komentar itu. Tambahannya ya. Tambahannya itu adalah membatasi asupan lemak, rutin mengikuti kegiatan donor darah. Ya, masukkan deh ya. Kelompok kulit presentasi apa tuh? Mana ada Bu? Ini Yang udah siap ya. Oke, ini aja. Ayo berdiri Alfi. Presentasikan ya. Itu gambar 1, dia mana gitu kan? Baca ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kulit ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi yang gambar pertama adalah arteri koronari tidak dapat menyuplai darah yang cukup. Dan yang gambar kedua, pelebaran pembuluh darah vena atau balik, dap dan butir. Gambar yang ketiga, kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Dan yang keempat adalah pembuluh darah pada otak pecah atau tersumbat oleh lemak. Gimana kelompok tadi dengan? Berapa sama belum barang tadi? Kelompok kulit? Hah? Udah pas, Bu. Udah pas, udah ya? Udah pas, oke. Beri. Ada pas oke. Ya, cukupkan. Kemudian, ini alfabetnya udah siap ya. Kemudian, yang Ibu kasih tadi, pertanyaan yang kan tadi di barcode, barcode yang Ibu kasih tadi, dikerjakan balik. Jadi Ibu mau lihat hasilnya sebelum kalian belajar tentang kelainan gangguan pada peredaran darah.
Jadi Bu mau lihat yang tadi kerjakan, Bu kasih waktu berapa menit lagi? Kira-kira 10 menit kan? Ya, kerjakan. Ibu mau lihat hasilnya. Bawa. Kenapa? Bagus bawa. Kerjakan tadi Pak. Ya, Bapak, tapi ya, untuk kelainan dan gangguan pada peredaran darah ya Nak ya. Dan cara pencegahannya bagaimana sudah tahu. Penyakitnya sudah tahu ya. Kalau apa yang kau alami bisa jadi pelajaran buat kamu ya. Entah ada gejala-gejala yang kau rasakan, sudah tahu lah karena sudah mempelajari kelainan pada pada darah. Oke. Udah ya cek ya. Dan saya di apa ini? Nanti ibu periksa, ibu lihat. Nah, hasil presentasi itu sudah siap. Nah, sekarang dari pelajaran ini bisa disimpulkan, ya. Kapan saja bisa terkena penyakit, ya. Mau itu penyakit dari bawaan atau tidak bawaan, non keturunan sama keturunan yang disebabkan oleh faktor usia atau keturunan atau bakteri atau virus ya yang merusak apa kita. Jadi harus menjaga kekebalan tubuh ya, harus hidup sehat ya. Jadi sekecil apapun, misalnya kamu makan tapi nggak cuci tangan, harus kau lakukan ya. Karena bisa masuk kuman-kuman ke bakteri. Udah Pan Fahri? Yopi? Hah? Udah ya? Itu tadi kesimpulannya sudah tahu ya Nak ya? Udah bisa ya, udah ngerti ya? Oke, sekarang sebelum kita menutup belajar ini, kita doa ya, mudah-mudahan sampai di rumah dengan selamat ya. Berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran ini. Yang dipimpin oleh si Fadil. Fadil tadi udah akbar, Fadilnya entah kemana sekarang. Fadil. Ya.